Salam Mikelisian. Hai Papa Mama hebat, juga anak-anak KBTK Maria Bintang Laut. Jumpa lagi bersama Ibu Ari dalam layanan informasi bimbingan konseling sesi parenting bulan Februari 2023. Syukur kepada Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, kita bisa kembali berbagi video melalui video parenting ini. Dan tema yang diangkat pada bulan penuh kasih ini adalah Sex Education for Kindergarten. Apa itu sex education? Sex education adalah pengetahuan bagi anak untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial, serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Yang perlu dipahami, di sini kita fase fondasi ya Papa Mama. Jadi kita mengenalkan sesuai tahap perkembangan anak, sesuai fungsi tubuhnya untuk anak-anak usia dini. Mereka dikenalkan dulu perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian tugasnya pada saat mereka merawat, menjaga itu harus seperti apa. Kita baru sampai sebatas itu ya Papa Mama. Tanpa edukasi seks, rasa penasaran pada anak dapat berakibat ia mengambil keputusan yang tidak bijaksana saat mengeksplorasi seksualitasnya. Mengapa perlu mengajarkan sex education pada anak sejak usia dini? Nah, di sini ada beberapa alasannya, yaitu untuk memenuhi rasa ingin tahu anak, mencegah anak melakukan aktivitas seksual yang tidak benar, agar anak tidak terkejut saat memasuki usia pubertas, menyadarkan anak tentang menjaga organ reproduksi dan mencegah kehamilan usia dini. Ini sebagai tindakan preventif ya Papa Mama. Maka dari itu, sebagai fase fondasi, penting untuk anak dikenalkan apa itu perbedaan kelamin, apa itu tugas-tugas mereka untuk menjaga kebersihan dirinya, tubuhnya, dan lain sebagainya. Supaya pada tahap perkembangan berikutnya, anak bisa mengambil keputusan yang bijaksana pada saat mereka mengeksplorasi seksualitasnya dan mencegah kehamilan usia dini. Lalu, bagaimana caranya? Yang tadi, perkenalkan dulu gender, jenis kelamin. Dalam hal ini, jenis kelamin itu bisa kita lihat dari sisi fisiknya, ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian secara psikis atau emosionalnya, feelingnya, perasaannya, yang kemudian biasa kita kenal dengan sisi maskulin ataupun feminin. Nah, jika sudah paham tentang fisiknya, kemudian psikisnya, ini akan menentukan tingkah lakunya atau psikomotoriknya. Jadi, anak-anak akan melakukan tindakan sesuai dengan fungsi organ tubuhnya. Bagaimana perasaannya, mereka juga bisa mengarahkan dirinya dengan lebih baik lagi. Dari ketiga hal ini nanti akan berlanjut kepada bidang karirnya atau vokasional yang akan mereka pilih, gitu ya. Bisa dilihat misalnya pekerjaan hairstylist, penata rambut, gitu ya. Tidak cuman yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi ternyata hairstylist laki-laki itu juga ada. Kemudian yang make up artist yang suka dengan dandan gitu ya. Nah, ternyata itu juga laki-laki dan perempuan juga bisa gitu ya. Itu hanya bidang pekerjaannya saja. Tetapi kita perlu melatih juga bagaimana secara feeling supaya mereka bertingkah lakunya juga sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, bagaimana atau di mana mereka bisa belajar atau mengenalnya? Ya, pada saat mereka berada di dalam lingkungan keluarga atau di rumah sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dalam keluarga atau di rumah ada pembagian tugas yang dilakukan, baik itu pembagian tugas sebagai orang tua, pembagian tugas anak maupun pembagian tugas anggota keluarga lainnya, gitu ya. Jadi tidak dibatasi bahwa kalau yang
Cuci piring hanya anak perempuan saja atau yang belajar menyapu anak perempuan saja, tidak. Anak laki-laki pun kita latih untuk melakukan tugas tanggung jawab yang ada di rumah, bahwa menjaga kebersihan, menjaga tanggung jawab yang perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian itu anak laki-laki dan anak perempuan tetap perlu untuk mempelajarinya. Kemudian interaksi sosial emosi yang terjalin di antara anggota keluarga ini juga menjadi role model atau contoh bagi mereka saat nanti berada di lingkungan sosial yang lebih luas, seperti sekolah misalnya. Dan kesetaraan gender ini juga sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang ada arahannya atau kaitannya dengan bidang pekerjaan. Gitu. Lalu cara yang kedua, menanamkan nilai-nilai ataupun tujuan yang jelas. Melalui budaya malu yang ditanamkan pada diri anak, diharapkan mereka juga bisa menempatkan diri, membawa diri dimanapun mereka berada dengan tingkah laku yang lebih baik, lebih sopan dan lebih santun. Ya, caranya seperti apa atau bagaimana? Bisa dengan storytelling atau membaca nyaring dari buku-buku. Memang dalam hal ini buku-buku yang tersedia lebih variatif dalam bahasa Inggris ya Papa Mama, tetapi sebetulnya buku-buku yang berbahasa Indonesia juga ada banyak. Dan di Perpustakaan KBTK Maria Bintang Laut kami juga menyediakan beberapa buku cerita yang temanya berkaitan dengan pengenalan edukasi seks ini, gitu ya. Kemudian dengan simulasi, tentunya seperti tadi, anak-anak belajar untuk melakukan tanggung jawab di rumah, atau misalnya papa mama bisa bermain peran dengan misalnya menjadi orang asing, bagaimana mereka harus bertingkah laku jika ketemu dengan orang asing atau orang yang tidak dikenal, ya. Itu dengan bentuknya simulasi dalam permainan juga bisa. Kemudian menonton film bersama. Perlu adanya pendampingan dan juga bimbingan dari orang tua saat anak-anak menonton film, gitu ya. Atau juga bermain handphone atau bermain game. Nah, ini beberapa contoh judul buku yang bisa Papa Mama browsing, gitu ya. Tetapi seperti yang tadi Ibu Ari bilang, bahwa di perpustakaan KBTK Maria Bintang Laut juga tersedia buku-buku cerita yang bertema edukasi seks, gitu ya. Misalnya, kenapa aku harus mandi, kenapa aku harus keramas, itu juga sebetulnya salah satu penanaman nilai baik, perbuatan baik yang perlu diajarkan dan dilatih secara rutin, secara konsisten dan kontinu kepada anak sejak usia dini. Toilet training itu merupakan satu pembiasaan baik yang perlu dilatih sejak usia dini ya Papa Mama, dan ternyata tidak semua anak sudah mahir atau sudah bisa menjaga kebersihan dirinya dengan baik. Pada saat mereka buang air kecil atau buang air besar, kemudian setelah kegiatan aktivitas di toilet selesai, apa yang harus mereka lakukan, ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Dan itu bisa dilatih, baik itu dari buku-buku, dari film, atau dari pembiasaan baik yang dilakukan bersama orang tua di rumah. Kemudian dampingi anak saat menggunakan gadget. Ya, ada permainan-permainan yang ada unsur tindak kekerasan yang mungkin akan ditiru oleh anak. Nah, ini juga perlu anak didampingi dan diberikan bimbingan ataupun penjelasan supaya tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukannya atau ditiru baik terhadap temannya atau mungkin terhadap orang lain gitu ya, supaya pemahaman anak ini juga bisa lebih baik gitu. Nah, di sini Ibu Ari akan membagikan video bagaimana anak berani mengatakan tidak pada saat mereka berada di dalam bahaya atau kecenderungan akan adanya tindak kekerasan seksual. Video ini boleh ditonton bersama anak ya Papa Mama, kemudian nanti bisa didiskusikan bersama atau dilakukan simulasi saat bermain bersama anak di rumah. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa.
Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, Papa Mama, tadi kita sudah lihat beberapa video untuk kita bahas bersama atau kita tonton bersama dengan anak sebagai bahan edukasi bagi mereka bagaimana mereka menjaga dirinya saat berada di lingkungan yang lebih luas atau di luar rumah. Baik itu bertemu dengan keluarga, dengan orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Mari kita sama-sama menjaga keselamatan anak, terutama dari kejahatan seksual. Lalu cara yang keempat, tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Di sini kita berperan sebagai sahabat atau teman bagi mereka. Sejak usia dini, baik bila anak-anak percaya kepada orang tua dan mau men-sharingkan apa yang mereka hadapi, mereka alami, baik itu keceriaan maupun hal-hal yang mungkin tidak mereka sukai. Sehingga pada saatnya nanti anak tumbuh kembang dalam usia yang lebih besar, mereka tetap memiliki rasa percaya bonding yang dekat dengan orang tua. Sehingga mereka lebih percaya bercerita dan bertanya apapun kepada orang tua. Edukasi seks ini bukan lagi hal yang tabu bagi anak-anak, terutama saat ini banyak sekali kejahatan seksual yang terjadi, yang terkadang itu dirasa tidak
tidak enak atau mungkin tidak baik jika disampaikan kepada orang tua. Padahal justru sebaliknya, jika anak sampai terkena hal seperti itu, orang tua lah yang harus mengetahuinya. Atau misalnya ibu guru yang mereka percaya. Bagaimana caranya supaya anak memiliki pengetahuan yang baik? Seperti yang tadi, kita bisa memberikan pengetahuan bagi mereka tentang sentuhan yang baik, sentuhan yang tidak baik, good touch and bad touch. Kemudian ada juga misalnya aturan untuk daerah privasi mereka, tubuh-tubuh mereka yang boleh dilihat, yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh oleh siapa saja. Ini perlu dikenalkan, perlu diajarkan, dan perlu dilatih supaya anak-anak memiliki pengetahuan dan juga kemampuan untuk menjaga dirinya. Gitu ya. Terus misalnya pada saat mereka berada di kolam renang atau saat mereka ada di pantai menggunakan baju renang dan sebagainya, itu juga punya aturannya. Kalau di sekolah, kami menghimbau orang tua untuk menggunakan, khususnya untuk anak-anak perempuan, menggunakan short pants misalnya. Pada saat mereka duduk di bawah atau di lantai, di karpet, duduknya kakinya bersila, kemudian roknya perlu dirapikan. Gitu ya. Nah, ini salah satu pengajaran yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Supaya mereka bisa bertingkah laku dengan sopan, dengan baik, dimanapun mereka berada. Nah, kita juga perlu memberikan edukasi spiritual yang kuat sejak anak-anak masih usia dini. Apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab bahwa setiap kita itu adalah ciptaannya yang sungguh luar biasa. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, di sini sebetulnya sudah mengandung sebuah pengajaran ya Papa Mama, bahwa Tuhan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Tujuannya apa? Nah, Papa Mama bisa loh nanti sambil cerita. Ceritanya bukan hanya buku cerita ya, tetapi cerita dari firman Tuhan juga bisa. Ya. Dan setiap kita ini adalah unik atau anak-anak ini kita anak-anak yang unik, punya kekhasannya masing-masing. Ya, seperti di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mungkin bahasanya belum dimengerti untuk anak-anak, tetapi kaitannya apa ya dengan edukasi seks ini? Oh, ternyata tubuh yang sudah Tuhan berikan ini harus kita jaga, harus kita pelihara sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Jadi caranya gimana? Harus menjaga tubuhnya dengan misalnya mandi. Mandinya harus yang bersih ya. Kemudian potong kuku. Kemudian misalnya membersihkan telinganya, potong rambut. Kemudian apalagi ya? Toilet training. Wah, banyak sekali ya Papa Mama bisa kita ajarkan untuk anak-anak. Dan jika sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak, kita juga bisa mengatakan bahwa apapun yang kamu alami, orang tua tetap menyayangi. Ibu guru pun tetap sayang sama kamu, jadi tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan juga menyayangi setiap anak-anaknya. Nah, sebagai orang tua, mari kita berefleksi. Praktek baik apa yang sudah kita lakukan di rumah, silahkan dilanjutkan. Gitu ya. Dan kita juga perlu koreksi diri. Sebagai orang tua mungkin kita masih ada kekurangannya, ada kekeliruannya. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita hentikan. Kita coba cari cara lain. Kita bisa sharing bersama ibu guru ataupun dengan orang tua lainnya. Kemudian tindak lanjutnya, apa yang akan kita lakukan. Dalam hal pembiasaan baik ini, kita perlu konsisten dan
continue ya Papa Mama, apa yang sudah kita tanamkan, apa yang menjadi komitmen kita, baiknya itu dilakukan secara konsisten dan continue. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang masih setia mengikuti sharing video parenting di KBTK Maria Bintang Laut. Ibu Ari tunggu untuk feedbacknya ya. Jangan lupa isi Google Form sebagai feedback untuk kami di dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih Papa Mama, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.